Keempat, penyebab PBSI bisa ciptakan sejarah miris dengan 0 medali untuk tim bulu tangkis Indonesia di ajang Asian Games 2022. Seperti diketahui, tim bulu tangkis Indonesia untuk pertama kalinya dalam sejarah gagal menyabet satupun medali di Asian Games 2022. Antoni Sinisuka Ginting dan kawan-kawan gagal mengamankan medali di nomor bergu dan perorangan di pesta olahraga terbesar se-Asia tersebut. Skuad Merah Putih gagal mengulang sejarah manis yang tercipta pada edisi lalu, yakni 2018, yang berhasil panen medali di cabang olahraga bulu tangkis. Hal ini turut menjadi sorotan badminton lovers atau penggemar bulu tangkis yang menganggap PBSI lah yang harus bertanggung jawab penuh terkait dengan kegagalan wakil Indonesia di Asian Games 2022. Oleh sebab itu, Mimin mencoba untuk merangkum beberapa penyebab PBSI bisa menciptakan sejarah miris di Asian Games 2022. Berikut ulasannya. Yang pertama, kurang bijak memilih turnamen. Seperti diketahui, Antoni Sinisuka Ginting dan kawan-kawan tak hanya gagal total di Asian Games 2022, tetapi juga di beberapa turnamen sebelumnya. Sebut saja seperti kejuaraan dunia 2023, Indonesia hanya mampu mempersembahkan satu medali perak lewat Apriani Rahayu dan Siti Padya Silva Ramadhanti. Lalu di turnamen Super 1000 yakni China Open 2023, tak ada satupun wakil Indonesia yang berlaga di babak pamungkas atau partai final. Sementara itu, di turnamen setelah China Open yakni Hong Kong Open, PBSI memutuskan untuk menurunkan wakil terbaiknya. Sayangnya, hal ini bisa dianggap kurang tepat karena Hong Kong Open sangat berdekatan penyelenggaraannya dengan Asian Games 2022. Alhasil banyak pemain yang kelelahan, seperti Apriani dan Fadia yang menjadi juara di Hong Kong Open tetapi memutuskan retret di babak 16 besar karena cedera. Persaingan ketat. Para pebulu tangkis papan atas dunia saat ini tengah gencar menaikkan performanya guna berambisi untuk merebut tiket kualifikasi Olimpiade 2024. Maka dari itu, saat ini muncul pemain-pemain kuda hitam yang menjelma menjadi ancaman. Salah satunya adalah pasangan India, Satyajit Chirankirti dan Chirag Shetty. Hal itu turut menjadi alarm bagi PBSI untuk meningkatkan posisi latihan agar bisa bersaing dengan pemain-pemain dari negara lain jelang Olimpiade Paris 2024. Ya, di Asian Games 2022 saja, India dan Korea Selatan mulai menunjukkan peningkatan yang pesat setelah beberapa waktu lalu tinggal jauh dari tim bulu tangkis Indonesia. Target harus jelas. Sebelumnya, PBSI sendiri memberikan target yakni 3 medali emas di Asian Games 2022, sebagaimana diungkap oleh Kabid Binpres Randy Mainaki. Hal ini turut menjadi sorotan mantan pelatih sektor tunggal putra Indonesia yang saat ini melatih di India yakni Mulyo Handoyo. Mantan pelatih Taufik Hidayat itu menyinggol PBSI yang dinilai kurang jelas dan kurang matang perencanaannya sehingga bisa menciptakan 0 medali di Asian Games 2022. Terutama Binpres ya, ini bagaimana membuat planningnya, perencanaannya, terus pelatih bagaimana mengejar target-target yang harus dicapai. Ini kan harus jelas semua, kalau di situ nggak jelas, mana bisa. Kalau kita kejar tanpa planning, tanpa perencanaan, ya begini jadinya. Tugas sang pelatih. Pembinaan bakat muda. Lalu, penyebab kegagalan PBSI dan Antoni Sinisuka Ginting CS di Asian Games 2022 bisa saja menjadi karena faktor pembinaan bakat muda yang kurang gencar dilakukan. Pembinaan bakat muda dinilai penting karena hal ini bisa membentuk karakter, jiwa petarung, serta mental juara dan bisa membawa Indonesia bersinar di kancah internasional. PBSI sendiri bisa saja tertinggal dari beberapa negara adidaya bulu tangkis seperti China, Korea Selatan hingga Jepang, di mana pembinaan bakat mudanya tergolong lebih baik, melihat dari peringkat para pemain di level junior.